Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sebegini cukup jelas apa kurang? Jelas, Pak. Oh ya, oke, kalau cukup kita bisa mulai sambil menunggu yang belum masuk. Minggu lalu sampai mana ini? Hari ini masih limbah cair. Pakai saya punya bapak mana? Ini punya mama. Oke. Chat. Yeah. Ini ada 40. Ada yang masih ingat kita sampai slide ke berapa ya? Untuk hari ini. Ini berarti ini apa namanya? Limbah cair yang terakhir. Minggu depan kita sudah yang lain ya. Ini sudah belum yang Pak sedimentasi? Ini kan ada di 40 ya, 40 berarti rasanya ini sudah ini. Ya, kita mulai dari sini saja. Nanti kalau ini 20. Ini mungkin sudah, cuman ini kita mungkin kita ulangi dari awal. Jadi ini proses pengolahan limbah cair. Sebetulnya dimulainya dari sini, dari berbagai sumber limbah cair. Ini kita sebelum diolah ada proses ekualisasi. Jadi untuk disamakan kondisinya dari berbagai sumber tadi. Jadi supaya siap untuk diolah secara biologis atau secara sekundernya. Jadi untuk biologis ini nanti didegradasi oleh mikroba, bakteri aerob, sehingga ini ekualisasi ini adalah menyamakan kondisi mulai dari pH, kemudian terutama pH ya, pH-nya pH 7 supaya mikroba aerob itu bisa bekerja dengan baik, kondisinya optimal, kemudian penyamaan apa namanya sifat-sifat yang lain, karakteristik yang lain. Jadi nanti BOD-nya, TSS-nya dan semua parameternya akan sama di semua bagian. Nah,
pH-nya disebut dengan netralisasi. Kemudian ada oil trap, netralisasi untuk jadi membuat dari berbagai kondisi limbah itu dinetralkan, karena pH netral ini adalah pH di mana mikroba itu bekerja dengan optimal. Nah, kemudian ada oil trap, jadi ini kita tahu namanya oil minyak, ini tidak larut dalam air, ini nanti akan mengganggu pertumbuhan mikroba, mengganggu kelarutan oksigen di dalam limbah, sehingga ini di trap, di apa namanya, jadi dijerat. Tapi biasanya prosesnya adalah sifat minyak itu ada di bagian atas, jadi nanti ada di permukaan, kemudian diambil. Jadi secara teknis saja. Jadi dipisahkan, karena dia jenis-jenis di scrap, jadi di bagian atas dipakai alat mekanik biasa, bisa dipisahkan. Nah, atau dengan cara flotasi, pengapungan, jadi minyaknya ada di bagian atas, mengapung ya. Nah, ini bisa dengan penambahan apa namanya, kompresor dipompa, kemudian dia akan naik ke permukaan. Kemudian ada primary sedimentation. Jadi ini merupakan proses mengendapkan. Oke, jadi masih merupakan proses mengendapkan suspensi-suspensi yang senyawa-senyawa organik yang ada di dalam limbah cair. Jadi nanti dia secara gravitasi dia akan mengendap. Jadi untuk memisahkan suspensi atau padatan sebenarnya, karena yang diolah secara biologis sekali lagi adalah limbah bahan organik yang larut dalam air. Bentuknya persegi panjang atau bulat, apa namanya, melingkar ya. Nah, ini pengendapannya secara alamiah. Jadi dari zona pemasukan limbah cair, kemudian di dalam bak dia akan mengendap, kemudian yang bentuk apa namanya, cairan yang tidak ada apa namanya, padatannya itu keluar di bagian atas, kemudian yang bagian tengah ini bawah, ini nanti zona pengendapan, jadi lumpurnya turun ke bawah. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi nanti dalam kolam ini nanti lumpurnya padatannya akan mengendap ke bagian bawah. Nah, yang bagian atas outletnya untuk cairan. Oh iya, kemarin sampai sini rasanya nih, saya masih ingat gambar-gambar. Nah, bentuknya ada dua macam. Yang satu bulatan begini, nanti ini bawah ini bentuknya kerucut. Nah, kalau yang model ini, model kolam-kolam ini adalah nanti dari bagian inlet masuk, kemudian di kotak-kotak ini ada apa namanya, di bawah ada sekatnya, sehingga nanti dia bergerak begini, apa namanya,
misalnya dari sini masuk, kemudian ini ada penghalang, jadi nanti belok begitu. Jadi untuk melambatkan ya. Kalau lambat nanti bahan-bahan padatannya yang tersuspensi tadi akan mengendap di bagian bawah. Nah, sementara yang bagian jernih ada di bagian atas. Koagulasi dan populasi. Jadi proses koagulasi merupakan proses destabilisasi partikel. Jadi kalau tidak stabil, dia akan bergabung, partikel-partikel itu bergabung menjadi partikel yang besar, itu yang disebut dengan vlog, membentuk vlog. Ya, jadi koagulasi itu bentuk yang tidak larut, tapi ukurannya masih kecil, kemudian bergabung menjadi vlog, ini ukuran besar. Jadi kalau ukurannya besar, jadi nanti bobot jenisnya juga akan meningkat. Jadi akan secara otomatis dia akan turun ke bagian bawah. Disebutnya koagulasi dan flokulasi. Nah, bahannya yang digunakan ini adalah yang umum kalau kita sehari-hari mungkin yang kita kenal dengan tawas. Ya, kita beli tawas biasanya di apa namanya? Kalau sehari-hari biasanya di toko bangunan ya, toko bangunan itu untuk menjadikan air sumur dengan tawas. Tetapi kalau ya, bisa tawas, bisa atau alum. Ada yang FeO4, FeCl3. Tapi kalau yang di IPAL ya, instalasi pengolahan air limbah itu biasanya yang digunakan PAC ini, polyaluminium klorida. Ini dianggap yang paling efektif untuk mengendapkan suspensi-suspensi dalam air limbah. Nah, penentuan dosisnya dilakukan dengan namanya jar test. Jadi apa namanya, gelas piala biasa, nanti ada pengaduknya, kemudian dilakukan penambahan koagulan. Nah, yang faktor yang mengenai adalah pH dan jumlah kekeruhan, berarti artinya dia padatan yang tidak larut. Terutama ini apa namanya, PAC, tawas dan sebagainya ini terutama adalah sangat dipengaruhi oleh pH ya. pH-nya apakah asam, apakah harus basa, tapi pada umumnya sedikit di bawah pH netral asam. Nah, mekanismenya ini yang terjadi di apa namanya, jar test ya. Jar test, jadi air limbah ditaruh di dalam gelas piala, kemudian ada pengaduk. Nah, pengaduknya secara otomatis nanti bisa diatur kecepatannya berapa RPM. Nah, kalau pengaduk cepat itu 100 RPM, jadi tujuannya adalah untuk membuat apa namanya, bahan penggumpal dan senyawa yang digumpalkan dalam limbah itu akan apa namanya, tidak diaduk menjadi mengaduk cepat, berarti akan tercampur antara bahan yang mau diendapkan dan bahan endapnya untuk semacam mereaksikan gitu ya, mereaksikan. Jadi nanti terjadi reaksi
terjadi pengendapan. Nah, baru dilakukan pengadukan lambat. Jadi pelan-pelan di berapa 20 sampai 30 rpm. Jadi memberi kesempatan senyawa-senyawa yang tadi sudah bentuk bentuk padatan menggumpal itu membentuk vlog, bergabung antara padatan yang satu dengan yang lain membentuk lebih besar supaya bobot jenisnya meningkat sehingga akan mengendap dengan sendirinya secara alamiah untuk proses sedimentasi. Pengadukan pada proses koagulasi lokal secara mekanik. Ya, ini kalau dites pakai mekanik, pakai pengaduk biasa, kalau di lapangan bisa juga yang dengan aerasi untuk mengaduk. Kemudian yang secara pneumatik ini tekanannya. Tapi yang umum kalau di aerasi itu jadi dengan kecepatan yang cukup tinggi akan mengaduk antara itu tadi berarti bahan yang termasuk begini, biasanya kalau limbah kalau limbah yang berwarna itu juga biasanya dilakukan proses koagulasi flokulasi ini. Jadi nanti sudah disedimentasi terpisah, baru bagian atasnya yang cairan itu diolah secara biologis, makanya disebut dengan secondary treatment. Nah, secara biologis berarti yang diturunkan adalah pencemar bahan organik terlarut. Nah, parameternya yang digunakan adalah BOD dan COD. Ini ada, ya kita sudah jelaskan tentang DO, BOD, dan COD. Jadi ini kaitannya dengan proses pengolahan ini ya. Maksud saya adalah jadi harus cukup DO-nya, oksigen terlarut di dalam limbah. Makanya di dalam ini ada proses aerasi. Nah, ini yang kita bahas yang secara biologis ya. Perubahan organik dapat dilakukan secara kimia dan fisik dan biologi. Dan secara umum ini yang dengan aerasi, jadi mensuplai oksigen untuk pertumbuhan mikroba. Prinsipnya adalah dengan menggunakan mekanisme, jadi ada sebelumnya kita mengembangbiakkan mikroba dulu. Kalau awalnya ya, mengembangbiakkan mikroba secara aerob. Jadi ada mikroba, ada substrat, ada oksigen, kita aduk, kita kasih oksigen berlebih, aerasi. Dia berkembang biak membentuk sel. Nah, selnya itu yang disebut nukleus aktif nanti ditambahkan pada pengolahan secara sekunder tadi. Nah, tetapi ini apa ini? Berdasarkan ada tidaknya oksigen pengolahan biologis. Nah, begini. Jadi kalau di limbah itu ini sangat tinggi, bisa sampai berapa itu ya? Kalau limbah kelapa sawit itu malah sampai 20
miligram per liter. Nah, kalau terlalu tinggi berarti nanti penambahan oksigennya terlalu berat, harus banyak. Nah, bisa juga nanti pengolahannya secara anaerob ini, jadi tanpa oksigen dulu. Jadi kapan anaerob itu adalah kan ketika jumlah bahan organik yang sangat tinggi. Nah, ini yang sering dilakukan adalah misalnya di pabrik kelapa sawit itu sangat tinggi BOD-nya, kemudian pabrik apa itu ya, yang di Cipinang itu apa itu namanya, yang pabrik permen, apa itu namanya, ya sebelum Cipinang ada pabrik permen itu juga BOD-nya sangat tinggi. Dia mengolah awalnya dengan anaerob. Jadi anaerob, karena anaerob itu tidak bisa seluruhnya apa namanya teroksidasi menjadi apa namanya tidak sempurna, jadi masih banyak bahan organiknya, sehingga setelah turun sampai kira-kira sekitar 10.000 atau kurang 10.000 ppm maksudnya, atau miligram per liter, kemudian baru diolah secara air. Jadi yang dilakukan di perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, ini pada prakteknya ya. Tapi kita yang kemudian pada desain pengolahan limbah cair pertumbuhan secara suspensi dan melekat. Nah, maksudnya apa? Kalau difermentasi kita secara suspensi berarti sel bebas gitu ya. Melekat itu semacam diamobilisasi. Jadi selnya dilekatkan pada suatu bahan, pada suatu matrik gitu ya. Kalau difermentasi apa itu namanya? Amobilisasi. Yang suspended itu sel bebas kalau difermentasi. Nah, ini yang banyak dilakukan di pengolahan limbah dengan suspended. Dengan pengadukan. Nah, kalau yang melekat, ini selnya, mikrobanya dilekatkan dulu pada suatu biasanya bisa apa namanya semacam plastik begitu. Kemudian air limbahnya dilewatkan pada bahan yang sudah mengandung mikroba. Nah, ini yang banyak terjadi di pabrik-pabrik pada umumnya, ini yang dengan lumpur aktif. Jadi setelah kalau memang BOD-nya tinggi tadi, yang setelah pengolahan secara anaerob dengan lumpur aktif, berarti di sini ada efluen, ada lumpur aktif yang isinya bakteri aerob. Nah, kemudian di dalam reaktor lumpur aktif ini nanti ada pengadukan yang cukup intensif dengan menggunakan aerasi. Jadi sekaligus mengaduk dan mensuplai oksigen. Nah, dia di sini mikrobanya akan bekerja mendegradasi bahan organik menjadi sel mikroba dan CO2 dan H2O. CO2-nya akan terbang ke udara, H2O air. Kemudian di sini
baru dipindahkan ke bak pengendap ini ya. Istilahnya di sini clarifier. Jadi apa namanya? Jadi dari pengolahan sini nanti dipindahkan dialirkan ke bak ini. Jadi baknya ring begini, apa namanya, dindingnya. Jadi nanti lumpur aktifnya tadi akan turun ke bawah, mengendap. Kemudian yang jerihnya akan bagian atas akan dialirkan ke bak berikutnya. Nah, jadi ini biasanya sudah selesai ini. Tinggal nanti cairannya ini dicek dulu apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Sini. Kalau sudah memenuhi syarat baku mutu untuk dibuang, baru dialirkan ke sungai. Biasanya ini nanti sebelum dialirkan ke sungai, pabrik-pabrik itu membuat kolam ya. Kolam, kemudian di sini kolamnya biasanya diisi dengan ikan. Kan biasanya yang banyak ikan mas. Maksudnya adalah nanti kalau ikan itu bisa tumbuh, bisa berkembang biak, berarti di situ dia cukup oksigen. Nah, kalau cukup oksigen, dia bisa tumbuh di situ, berarti ada oksigen yang larut di situ, bisa untuk pertumbuhan, berarti limbahnya itu sudah terdegradasi. Ya, itu secara visual seperti itu. Nah, tapi nanti kalau ikannya mati, biasanya ikan mas yang agak apa namanya, yang peka terhadap oksigen ya, oksigen terlarut. Nah, kalau ikannya mati berarti ini pengolahannya belum baik, masih cemarannya masih tinggi, jadi oksigennya kurang. Nah, ini lumpur aktifnya yang mengendap. Ini sebetulnya dikembalikan lagi untuk mengolah limbah yang baru yang dari influen ini. Nah, tapi biasanya juga tidak semua dikembalikan ke sini, tapi sebagian juga harus diolah, dipadatkan ya. Nah, yang mempengaruhi proses lumpur aktif pengolahan itu tadi adalah bakteri aerob. Nah, yang perlu diketahui adalah rasio F per M, food terhadap mikroorganisme aerob. Kemudian jadi berapa banyak makanannya ya, berapa jumlah korbannya. Kurang, makanannya banyak ya mungkin agak lambat. Jadi harus ada perbandingan tertentu yang optimum ya. Atau sebaliknya, kalau makanannya sudah pencemarnya sedikit, mikrobanya banyak, ya, sebentar aja sudah sukses sebetulnya. Kemudian umur sel, waktu tinggal di dalam reaktor, di dalam lumpur aktif tadi ya, di dalam bak pengolahan. Jadi kalau waktu tinggalnya cuma sebentar, ya kesempatan dia metabolisme limbah anorganik ya hanya sebentar, jadi kurang optimum. Jadi nanti ada waktu itu. Tapi kalau terlalu lama, jadi ya hasilnya mungkin bagus. Artinya banyak yang dicerna, jadi tapi juga dari segi waktu lama
bersamaan ya mungkin tidak akan apa namanya kalau limbahnya banyak ya akhirnya banyak limbah yang terolah numpuk lah ini ya. Kemudian laju pembabanan influen, jadi laju pembabanan substrat lah kalau di fermentasi harus dihitung juga supaya nanti perbandingan rasio makanan terhadap mikroba juga optimal. Glycon on. Nah, ini biasanya tidak ada penambahan pada semakin dalam. Nah, ini jadi tadi setelah diolah di kolam lumpur aktif, biasanya nanti yang cairan bagian atasnya yang sudah tidak ada lumpur aktifnya itu dipindahkan ke kolam berikutnya yang disebut dengan bakon atau pon ini ya, jadi kolam biasa sebetulnya. Nah, biasanya di situ tidak ada penambahan mikroorganisme lagi. Jadi biasanya mengandalkan secara alamiah. Jadi semakin dalam bakonnya atau kolamnya, semakin berkurang. Jadi suasana situasinya atau suasananya menjadi anaerob. Ini yang pengolahan dengan kolam biasa. Ya, ini kondisinya lumpur yang akan di bawah, apalagi kalau di kolam biasa kan biasanya tidak ada proses penambahan oksigen. Jadi yang kondisi aerob itu yang bagian atas. Jadi yang bekerja bagian atas, mikroba aerobnya. Nah, yang bagian bawah banyak substratnya juga. Tapi yang bekerja karena tidak ada oksigen, yang bekerja adalah bakteri-bakteri anaerob. Nah, biasanya yang kalau model begini, nanti kan anaerob bisa menghasilkan gas-gas metan, mengganggu mikroba aerob yang bagian atas. Nah, jadi tadi lumpur aktif, metodenya dengan lumpur aktif atau dengan ya kalau yang tadi biasanya jarang dilakukan karena harus oksigen. Jadi ini biasanya yang buangan setelah proses lumpur aktif. Nah, kemudian ini masih lumpur aktif tapi yang dengan pertumbuhan melekat atau kalau sekali lagi kalau dalam proses fermentasi disebut apa namanya sel terikat atau amobilisasi, proses amobilisasi. Jadi mikrobanya, bakterinya dilekatkan pada suatu tempat. Nah, ini bisa saja kalau seperti ini, misalnya kita nyusun batu ya, batu-batu biasanya batu yang digunakan batu apa itu yang ada porinya itu apa namanya? Batu apung, pecahan batu apung. Jadi nanti di situ ada rongga-rongga yang bisa ditempati oleh mikroba untuk melekat. Nah, ini bisa kayu, bisa plastik, bisa batuan. Nah, ini yang ya, jadi kalau batuan tadi batu apung tadi adalah apa, luas permukaannya lebih luas ya. Jadi nanti dikumpulkan di sini, effluentnya masuk, di sini sudah ada. Jadi caranya begini, sebelum digunakan untuk mengolah, ini ada seperti ini, kemudian dialirkan nutrisi, jadi senyawa-senyawa yang untuk
dimakan oleh bakteri sini, kemudian lama-lama dia tumbuh membentuk koloni di bagian sini. Nah, kalau sudah membentuk koloni baru digunakan praktekan untuk mengolah limbah cair. Istilah lainnya di sini jadi clean filter, jadi saring ya. Jadi di sini ada limbah, ada pencemaran, ada CO2-nya, kemudian bahan organik itu melewati saringan ini. Nah, atau disebut saringan tetes. Jadi artinya lambat ininya ya. Ini soalannya menetes saja. Di sini bahan organiknya menjadi sel, menjadi CO2, menjadi H2O. Kemudian di sini H2O-nya saja. Air yang sudah bersih. Yang sudah tidak tercemar lagi. Nah ini nggak ada judulnya. Terkolong power oh ini cara lain yang dengan mobilisasi tadi ya. Tadi ada gambar yang seperti ini. Ada yang modelnya begini. Jadi ini berputar ini. Berputar begitu. Kemudian efluennya mana? Efluennya dari sini masuk. Kemudian ini putar jadi selnya ada di sini. Ada filter video. Jadi nanti diputar. Nah ini sebetulnya tempat pengendapan ini ya. Jadi nanti di sini mikrobanya akan bekerja. Oh ini efluen ya, efluen. Jadi nanti akan turun di sini. Nah, cahayanya ada di sini. Nanti akan ada di sini. Nah, ini rotating biological contactor. Jadi influennya dari sini, nanti di sini. Bentuknya. Jadi ini ada apa ini namanya? Ini nanti yang tempat melekatnya bakteri. Terus nanti di situ ada apa namanya? Ada oksigen. Sementara airnya, air limbahnya nanti kontak dengan mikroba yang dilekatkan di sini. Nah, dimakan oleh bakteri, kemudian airnya sudah menjadi jernih. Pengolahan lanjut tersiere, jadi utamanya tadi sudah. Nah, tadi kan hanya mengolah bahan organiknya menjadi CO2, menjadi H2O. Tapi di situ mungkin ada N, ada P, ada ya, ada nitrogennya. Nanti diolah lebih lanjut, tersiernya, olah lanjutan. Jadi bahan organiknya sudah hilang. Nanti di sini ada proses nitrifikasi, denitrifikasi untuk senyawa-senyawa nitrogennya. Kemudian kalau ada logamnya nanti bisa diendapkan.
biasanya untuk bau ini jarang ya, karena proses aerob tadi dengan cukup, kalau cukup oksigennya sebetulnya ini tidak akan terjadi. Nah, timbulnya bau ini biasanya kalau proses aerobnya tadi tidak sempurna. Jadi ada apa namanya? Ada tempat-tempat yang kekurangan oksigen, nanti prosesnya akan terjadi proses anaerob. Nah, itu menyebabkan adanya bau. Kalau kita ke apa namanya? Berkunjung ke pengolahan limbah yang menggunakan aerasi cukup kuat, itu tidak ada baunya. Nah, kalau logam-logam biasanya dialirkan. Tapi biasanya kalau ini sudah apa namanya tidak terlalu masalah. Jadi maksud saya, jadi kalau sudah keluar pada umumnya, prakteknya di pabrik-pabrik ya, itu begitu keluar dari proses lumpur aktif, dia sudah bisa dibuang. Ya. Karena buang ke sungai sudah boleh. Nah, ini hanya tambahan-tambahan saja. Memang beberapa ada industri-industri yang harus mengolah seperti ini atau desinfeksi. Biasanya kalau airnya itu banyak, air limbahnya banyak, mau digunakan lagi seperti desinfeksi. Sekali lagi, pada umumnya pengolahan tersier ini, kalau pabrik-pabrik sudah tidak melakukannya ya, ini langsung dibuang, langsung dialirkan ke sungai. Desinfeksi mungkin kalau perlu digunakan untuk lebih lanjut ya, misalnya untuk menyiram alat-alat yang ada di situ, itu perlu pengolahan lebih lanjut. Nah, kemudian yang lumpur aktifnya tadi yang sudah apa namanya, yang berlebih, jadi tidak boleh dibuang begitu saja. Biasanya ada perlakuan pemekatan, airnya dipres, semacam diperas begitu ya, diperas, nanti padatannya dikumpulkan, airnya pemerasan atau pengepresan itu nanti bisa dibuang biasanya sudah, karena sudah proses apa namanya dari pengolahan lumpur ini sudah memenuhi syarat untuk dibuang. Jadi stabilisasi pengurangan ini prosesnya ini, tapi yang umum yang 4 ini ya. Jadi pemekatan bisa di-press tadi sudah bisa. Nah, ini dibuat kering. Nah, ada yang dikeringkan. Ya, dikeringkan ini kenapa? Karena ini lumpur aktif ini sekarang sudah beberapa tahun yang lalu ini masuk dalam kelompok B3. Jadi tidak boleh dimanfaatkan. Jadi harus dibuang ke penerima limbah B3. Atau kalau kita di sini biasanya penerima ini. Nah, tujuan pengeringan ini sekali lagi untuk supaya ringan aja. Karena apa? Karena ini masuk kelompok B3. Kalau B3 itu dibuangnya ke tempat-tempat tertentu itu harus bayar. Bukan ke tempat ke PL apa namanya? PPLE ya, tempat pembuangan. Itu membayar. Atau dibawa ke pabrik semen, itu juga biasanya harus bayar per kilogramnya berapa. Dan dulu kalau PPLE itu malah dolar istilahnya. Makanya dikeringkan supaya mengurangi berat, karena nanti misalnya dikirim ke PPLI itu harus bayar per tonnya atau per kuintalnya, per bobot.
tertentu itu bayar. Ya, tapi beberapa tempat biasanya dibuang tanah begitu. Ya, kalau secara secara hukumnya itu tidak boleh tidak boleh dibuang karena limbah B3 tadi. Nah, ini proses, ini dipres begini, jadi nanti ini airnya sudah mulai berkurang, ini nanti dilanjutkan di pengeringan, jadi paling tidak proses ini. Nah, oke, saya kira proses akhir dari pengolahan air limbah tadi ya. Limbah yang sudah tidak tersempat dibuang ke sungai atau bisa dimanfaatkan. Nah, ini yang dimaksud dengan limbah B3, masuk kelompok B3. Mungkin sedikit cerita saja dulu di pabrik pabrik kain di Unitek di Tajur itu dulu sebelum ada undang-undang masuk B3 itu dibuat batako di situ sama masyarakat. Tapi begitu dimasukkan ke dalam kelompok B3, nah sekarang harus dibuang ke yang menerima B3. Jadi ini dikeringkan, tadi ini lumpur yang tadinya lumpur aktif dikeringkan, dikirim ke PPLI atau dikirim ke pabrik semen itu menerima itu. Oke, saya kira itu hari ini. Ya juga mungkin sedikit sudah lewat. Anda masih ada kuliah lagi hari ini? Oke, nanti kalau tidak ada kesempatan waktunya sudah habis, tidak ada kesempatan untuk tanya jawab, saya menerima pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa minggu depan atau kalau kita punya grup WA boleh ditanyakan di situ, nanti akan saya jawab. Ya, ini karena waktunya sangat terbatas ini untuk kuliahnya. Oke, saya kira sudah selesai. Hari ini waktunya saya udah lewat juga nih. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Dan semua ya. Baik Pak. Bapak sehat-sehat Pak. Ya, walaupun saya masuk merah ya, zona merah. Tapi alhamdulillah.